Halo teman-teman, kembali lagi sama gue bersama channel Toko Channel. Kali ini gue bakal reaction lagi episode terbaru dari Avatar Sentai Gambar itu episode keempat. Masih hawa-hawa series terbaru ya. Walaupun udah episode keempat berarti udah hampir 1 bulan ya. Tapi secara cerita sebenarnya masih belum kita masih belum tim dari Super Sentai-nya belum terbentuk secara utuh. Jadi masih kayak prolog ya, ibaratnya prolog series. Tapi bukan berarti ini buruk. Justru gue suka kalau misalnya ceritanya ada fase yang natural gitu. Dan ini pembentukan timnya dibentuk senatural mungkin dan ada fasenya gitu sebelum nantinya mungkin akan menjadi tim yang solid nantinya ya. Jadi kita akan lihat saja, nanti kita akan mulai reaksinya setelah apa yang berikut ini. Oke, sebelumnya si Haruka, Sentai kuning kita kemarin di episode sebelumnya akhirnya tahu siapa itu Momoitaro. Dan kendati pun dia tahu, ternyata pada akhirnya ditentang juga sama Momoitaro. Sebenarnya kenapa kemarin itu si Momoitaro sampai tentang si Haruka? Bukan si Haruka sebenarnya, kalau seingat saya, di semuanya ditentang-tentangin seperti itu, dipukul-pukulin. Apa arti dibalik scene itu? Apakah ada berarti yang lebih jauh lagi? Atau itu cuma untuk komedi purpose aja, untuk ya lucu-lucu lah? Atau memang kalau seandainya itu ternyata ada hubungan sama ceritanya, mungkin si Momotaro adalah orang yang sulit untuk bekerja secara tim atau gimana gitu, mungkin dia terbebani untuk bekerja secara tim, atau dia bukan pemimpin yang senang memiliki tim gitu. Itu kan bisa nyambung ke ceritanya, tapi kita masih belum lihat lah, kita belum tahu. Jadi ya, daripada kita bertanya-tanya terus, kita lanjut saja menonton kelanjutan dari series ini. Semoga pertanyaan-pertanyaannya bisa terjawab, tapi gue sebenarnya nggak terlalu pengen dijawab secepat-cepatnya juga ya. Gue santai aja sih ngikutin seriesnya, yang penting dijawab nantinya. Jadi mari kita mulai reaction videonya. Iya, akhirnya ya. Kalau seandainya Anda tidak menghentikan si Momotaro kemarin ngomong, memperkenalkan diri, ya walaupun sebenarnya pada akhirnya di episode yang sama ketahuan sih. Nah, bisa rasa angin gila. Apa sebenarnya? Anda ketawanya psikopat lagi. Ketawa aja. Punya hati nih orang. Anda kan Momoitaro kemarin baru ngomong bahwa Anda tidak akan melukai seorang. Ini teman Anda sendiri ditonjok-tonjokin. Cewek lagi, dia pun cewek. Ya, bagus. Oh, apa itu? Itu yang tutup tempat pos dia kemarin, yang dia kerja itu ya. Nyuruh-nyuruh mulu si bapak. Lakuin sendiri deh. Oh, dia nyari ya, nyari. Oke, opening dulu. Enak ternyata lagunya. Enak ternyata. Mungkin waktu episode pertama gue kurang ngeh ya, tapi lagunya cukup menyenangkan untuk didengarkan. Ternyata benar kan, Avatar series ini menyenangkan. Cek Instagram Kaosatsu, ada di Sidam Brothers juga. Oh ya, itu sponsor ya, silahkan cek Kaosatsu. Oh, pindah kerjaan ya Anda ya. Oh, kerja bareng sama si ini sekarang. Berarti benar ya tadi yang tutup tuh tempat kerja dia sebelumnya, yang antar paket itu. Kita diperkenalkan dengan detail pekerjaan dari Sentai Pink ya. Sangat sopan sekali ya. Ini main nyelonong-nyelonong
ngapain orang? Oh, ketemu ya. Ini kenapa ya dia ke penjara atau gimana? Tempat apa sih? Iya, saya juga tidak memahami sama sekali orang tersebut, Pak. Tolong jelaskan. Oh, cerdas dari kecil. Oh, membantu orang. Ini sih bukan bukan ngebantu ya. Ini sok tahu. Anjir di demo. Itu bukan ngebantu ya, demo Moitaro itu ngerecokin Anda, ngeganggu kerjaan orang lain. Walaupun sebenarnya gua post dulu kemarin di komen ada yang ngomong katanya, intinya kalau nggak salah kalau lagi reaction di post dulu gitu kalau mau ngomong gitu, biar mungkin nggak terlalu banyak detail yang kelewat pas gue nonton. Dan memang benar kan tadi ya, gue tipe yang kalau kalian benar ya gue akan coba turutkan, karena memang ada beberapa detail yang gue lewatkan di episode sebelumnya gara-gara gue ngoceh gitu. Jadi gue post dulu sebentar menanggapi apa yang dilakukan oleh orang polos seperti Dede Momoitaro ini yang masih kecil. Sedari kecil ternyata dia sudah seperti itu sih ya. Tapi mungkin memang karena Momoitaro ini bukan manusia biasa kali ya. Tapi perlu digarisbawahi untuk adik-adik yang menonton ini, karena mungkin perlu kita sadari memang Tokusatsu banyak adik-adik yang menonton ini. Mungkin ada yang nonton ini dan gue pengen cuma ngasih tahu gitu, pengen ngasih tahu bahwa seperti yang dilakukan oleh si Momoitaro, kendati pun lu misalnya benar seperti yang dijelaskan oleh si bapak angkatnya, mungkin itu kalau lu mau mengatakan sesuatu yang benar, tapi kalau penyampaiannya itu salah, itu tidak akan bisa diterima dengan baik oleh si penerima. Jadi sebagai makhluk sosial memang ada trik-triknya sendiri untuk menyampaikan sesuatu. Kecuali lu tipe orang yang misalnya ya gue pokoknya ngomong jujur aja, terserah orang lain mau kedengerin atau enggak, tapi sebaiknya sih kalau lu ngomong sesuatu, gue sih kalau ngomong sesuatu pengen orang dengerin ya. Oleh karena itu cara penyampaiannya juga benar gitu. Harus benar, jangan sok tahu, jangan memaksakan kehendak kita, karena terkadang teman-teman kebenaran itu tidak selalu bersifat mutlak. Kadang-kadang mungkin kita merasa benar, tapi sebenarnya dia juga bisa jadi benar. Artinya kita berdua bisa sama-sama benar, jadi nggak usah sok tahu juga. Kadang-kadang tidak bisa dipungkiri juga bahwa bukan hanya kebenarannya yang bersifat tidak mutlak. Seandainya mutlak pun misalnya ternyata lu memang benar, atau memang kebenaran cuma satu, tidak bisa dua-duanya benar, tapi sadari bahwa terkadang memang bisa jadi kita yang salah. Oleh karena itu, pertama kalau menyampaikan sesuatu jangan bilang seakan-akan kalian yang paling benar gitu. Mungkin kalian merasa benar, tapi bisa saja yang itu benar, yang orang lain sampaikan malah justru benar. Oleh karena itu kalau kita punya kebenaran atau kita percaya terhadap sesuatu, jangan menutup kemungkinan bahwa orang lain bisa saja benar. Oleh karena itu kalau di video-video gue sering bilang di akhir, silahkan komen di kolom komentar di bawah kalau menurut kalian pendapat gue ada yang salah. Ya udah gitu. Kalau ada yang ternyata memiliki pendapat yang berbeda dan komen di bawah gitu, gue nggak akan bilang pendapat lu salah gitu, ya enggak gitu. Setiap orang bisa jadi kita sama-sama benar dan bisa jadi gue yang salah gitu, bisa jadi gitu. Nggak menutup kemungkinan gue bisa salah, atau kadang-kadang ya sesuai selera aja, karena selera tidak bisa diperdebatkan. Kadang lu suka, kadang gue nggak suka, kadang gue suka, kadang lu nggak suka, itu aja. Jadi ya adik-adik, menurut gue terkadang memang jujur seperti semua taruh mungkin bisa berhasil di beberapa keadaan, tapi sebagai seorang yang berkehidupan sosial, kalau lo ingin apa yang lo katakan didengar, ya bercakaplah dengan benar ya. Untuk adik-adik yang nonton, lanjut. Di demo. Terus di file. Dia manggilnya Jin ya, bukan bokap ya. Agak aneh ya kalau manggil Jin untuk bapak-bapak di Indonesia. Gila, pada menghilang. Kayaknya lebih mudah ngusir satu orang dibanding semuanya pada pergi. Tapi ya, maksudnya ini sesuatu yang benar ya.
belum jelas, belum sadar. Kita yang harus menyadarkan. Kayaknya ini ya kayaknya semua taruh mendapatkan apa cara didikan dari bokapnya deh. 普通に美味しいっていうか、うまい。ちゃんと空気を含ませて握ってるし、中の梅干しの質もいい。あんたには才能がある。80点。ありがとうございます。勘違いするな。合格とは言ってない。人を感動させるまでは達してない。食べる気でもダメ。Gue mengerti kalau gue ada di posisi si Setai Pink tersebut. Sekali lagi ya guys, jangan penyampaiannya juga harus benar. Kalaupun lu jujur ya harus benar gitu. Kalau misalnya gue pernah dapet sesuatu, karena nyokap gue kan guru ya, dan gue pernah ngobrol sama beberapa guru, katanya kalau guru tuh tidak boleh menyalahkan anaknya, kayak bukan menyalahkan, tapi masih anak didiknya itu kalau misalnya dia salah gitu dalam melakukan sesuatu, itu tidak boleh gurunya kayak bilang salah gitu, tidak boleh gitu. Harus penyampaiannya benar gitu. Bisa bertanya dulu ke murid yang lain, gimana anak-anak menurut kalian gitu, bener gak? Kalau ada yang bilang gak bener, ditanya yang bener yang apa gitu, nggak boleh nyalahin gitu. Itulah kehidupan bersosial, kita punya cara-cara dalam menyampaikan maksud tujuan tertentu, dan mungkin tidak jujur, tapi ya kadang-kadang manusia butuh yang namanya empati. Kita berempati kepada orang lain, kita tahu cara menyampaikan dengan benar, kita hargai orang tersebut, jangan membuat orang tersebut semangatnya jadi down gitu, jadi memoitaro. Gila karyawannya santai-santai, gak guna tuh karyawan. Tapi memang lagi gak ada pelanggan sih. Halo, ini Sentai hitam kita. Apa yang dikejar aja apa polisi yang kabarin? Oh, jangan ketawa dong. Oh, agak serem ya dunia ini ya. Monster-monster yang bisa nyamar. Tapi gue seneng karena tadi dikasih detail di Don Brothers ini, rata-rata keluarga dari karakternya diceritakan. Itu poin yang bagus menurut gue dibanding ada banyak. Oh iya, dia juga di buronan ya, kemarin dikejar-kejar polisi. Ada banyak Sentai, super Sentai yang kita karakternya nggak jelas aja gitu, dia keluarganya di mana, apakah dia, karena ada yang backstory-nya dia adalah anak SMA, masa nggak punya keluarga gitu. Akan lebih bagus diceritakan background keluarganya gitu. Dan ini di Don Brothers ini detail sekecil bahwa dia udah nggak punya ayah aja, menurut gue udah sangat menyenangkan gitu. Bukan menyenangkan dalam artian sebagai penonton gue merasa oh iya karakter yang hidup gitu. Oke, ini lagi ngapain anda? Tapi gue suka si Momotaro ini, daripada hanya nyuruh-nyuruh, dia tadi menyontohkan. Itu mungkin salah satu poin plus untuk sebagai pemimpin ya. Oh iya, olah tubuh ya. Udah sering sih gue gitu. Cara gue anak sanggar kan ya. Nah iya. Tidak ada Jepang sama sekali. Kalau ke rumah makan Jepang kan pasti pelayan-pelayannya semangat semua ya.
ちょっと待とう、心の声。俺には嘘の意味がわからない。Hmm? ダメなものはダメ。さあ、始めるぞ。追いつかないよ。息をして、ゆっくり行きません。何のつもりだ。 Mungkin sesuai prinsip setiap orang aja sih. 構わないですよね。 Tapi gimana ya, jujur tuh kadang-kadang sesuatu yang tricky. Kalau salah ngomong soalnya gimana ya, kita juga perlu empati terhadap orang lain. 私を愛してるなら。みのちゃん、ちょっとお願いがあるんだけど、もういいかな。ジェラシ君のお願いに無理なんてないよ。みのちゃん。Mbak Haruka lagi. Oke, ketemu sama Sentai biru kita. Aduh, Dek. Diem lagi ibunya. Pergi gitu aja, udah ditolong pergi. Bilang terima kasih kek, atau setidaknya nyadar kayak lu ditolong. Ya. Oh, akhirnya mereka saling kenal ya. Mulai sedikit demi sedikit saling kenal satu sama lain. Kenapa? Kita dengar perkiraannya. Persiapan. Oh, gue kira Anda positive thinking di awal. Sekarang ngajak ngegebukin orang ya. Iyo. Emang gak niat tuh buka kafe itu orang. Apakah itu Kaitonya? Kaitonya siapa gitu? Apakah si Tuhan di Zenkaizen? Kaitonya berbeda di sini. Gitu guys, jadi memang daripada menyuruh lebih baik dicontohkan gitu. Itu lebih baik. Mungkin mudahnya, kalau kita nyari mudahnya mah segalanya ada jawabannya, cuman cara yang paling efektif gitu. Kayak mungkin jujur bisa lebih mudah. Kalau menurut gue sih lebih baik kita menyesuaikan keadaan gitu. Ada yang namanya empati juga yang harus kita perhatikan. Ya gimana, itu resiko kalau lu ya, karena sebelumnya tadi
dia kayak mendapatkan ilham. Gue curiga nih orang yang akan jadi monster selanjutnya. いただきます。 Ya. Tolong ya, Anda sekarang mungkin bisa agak tidak terlalu jujur mungkin. Kemarin juga si ibu-ibu gara-gara Anda itu jadi monster. Jangan bikin monster lagi dong. 日本の2番目に美味しいお料理だ。 Kamu, 99点。 Bang, jujur gak ini? Oh, 教えてやろう。 dia bikin lah. Jangan bilang enak lagi buatan dia. Anda tahu dari mana? Apa gua kelewatan detail lagi tadi? Tetap guys, penyampaiannya harus benar guys. Tapi ya gimana ya, kadang-kadang memang ada orang-orang yang selalu jujur gitu. Gimana, manusia kan memang beragam ya. Kalau ada orang yang terlalu jujur seperti itu, kita sebagai si pendengar yang harus itu monsternya piramid dari Oranger ya. Soalnya kan di komen sebelumnya juga, di episode sebelumnya ada yang bilang episode selanjutnya monsternya dari Oranger. Itu agak berantem juga tuh dengan komen. Ada yang bilang katanya cuman ngambil referensi atau kostum-kostumnya ya. Kostum-kostumnya katanya mereka cuma bisa berubah dari sampai apa, Go Buster, Go Kaiser kalau nggak salah, cuma 10 series ya. Tapi siapa yang mengatur itu ya, yang mengatur pemanggilan tersebut? Apa si bokapnya si Momoitaro yang manggil-manggilin mereka? Sistem itu kan tidak terbuat dengan sendirinya, harusnya sih ya. Oke, mereka berubah jadi Lupin Ranger. Oh, beda-beda. Ada Ryusoulja, Lupin Ranger. Kangen Lupin Ranger gua. Tapi nanti si Kairi ya namanya, santai merahnya bakal muncul lagi kalau nggak salah di movie Zenkaiger sama Gokai sama si Captain Marvelous. Inspirasinya dari mana ya?
onigiri tapi piramida itu. Tapi bentuknya sama sih, agak mirip. Oke, top user. Anjir, ketawanya bikin adiksi ya. Nah, tadi animasinya kagak ada. Pas dia. Iya, iya. Ini orang-orang yang ngangkut-ngangkutin lu siapa sih? Tapi gue nggak ngerti nih konsep yang diangkut-angkut gini. Apa memang itu kebudayaan Jepang? Kalau ada yang tahu komen mungkin. Kadang-kadang mereka pun ngelawanin monsternya juga gitu. Ya kabur. Awal-awal udah kabur, awal-awal series. Oh iya, seingat gua kemarin ada yang komen kalau dibunuhnya sama si trio itu katanya nanti kagak balik lagi ya mereka. Hilang aja gitu raganya. Ya, Oranger. Kenapa setiap kali itunya muncul di hadapan sini? Nah, balik lagi kan. OP banget nih set-setnya. Gak bener nih. Oh, rame ya. Dari 80% ke 90% itu sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya. Apa sedang galau kan? Apa nyari pekerjaan baru? Jangan-jangan dia ini masih belum saling kenal ya teman. Tapi semua taruh kayaknya kelihatan saling mengenali satu sama lain. Subasa. Oke, episode sebelumnya kita akan fokus pada karakter Subasa mungkin. Tapi enggak sih, orang di mana belum saling gabung. Biasanya kan Super Sentai gitu, fokus ke satu Sentai. Tiap episodenya ganti-ganti gitu. Nah, mungkin di episode selanjutnya akan ada jawaban untuk 3 karakter itu lebih lanjut. Siapakah mereka gitu. Jadi itu dia episode keempat, dan kalau nggak salah tadi nggak ada pertarungan mecha ya, berarti ya kita akan mendapatkan series yang tidak semerta-merta tiap episode tuh harus ada gelut mecha terus gitu ya. Untuk para monster dan penjahat sih mungkin gue udah ada sedikit gambaran ya, tapi tidak akan gue simpulkan sekarang, mungkin biar nanti aja ketika dapat informasi lebih lanjut kita akan simpulkan tipe musuh yang akan dihadapi Don Praga selama 1 tahun ini. Tapi gue penasaran dengan karakter building dari si Momoyotaro ya. Si directornya pengen nunjukin apa nih? Bisa 2 sebenarnya. Bisa nantinya si Momoyotaro akhirnya berubah. Mungkin tidak terlalu jujur banget. Maksudnya ya, menyesuaikan gitu, punya empati terhadap orang lain atau gimana gitu. Itu sih yang gue pikirin ya, kalau gue sebagai directornya gue arahin ke sana gitu. Karena kadang-kadang ya mungkin kejujuran adalah hal yang baik, tapi kita harus lihat kondisi juga kalau menurut gue. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda silahkan komen saja ya, karena tidak menutup kemungkinan mungkin kalian yang benar seperti yang gue bilang sebelumnya. Atau bisa kedua, si director pengen nyampain kadang-kadang ya orang yang jujur itu mungkin diperlukan dalam society gitu. Kita butuh orang-orang yang jujur seperti ini gitu. Walaupun mungkin perkataannya menyakitkan, mungkin gini ya, kalau kalian sebagai adik-adik yang menonton
kita sebagai manusia ya kalau mau jujur tetap harus lihat kondisi dulu, sikonnya, situasi dan kondisi. Kadang-kadang penyampaiannya yang benar pun bukan berarti jadinya tidak jujur. Bisa aja kita tetap jujur tapi cara nyampainya benar gitu, dengan cara yang lebih halus, dengan cara yang lebih bersimpati terhadap orang tersebut. Bisa saja disebut seperti itu gitu. Kalau menurut gua sebagai makhluk sosial kita harus menempatkan sesuai dengan keadaannya dan juga sesuai dengan siapa orang yang kita ajak bicara sih. Gua itu juga berpengaruh gitu. Dan kalau kita misalnya ini bukan kita ya, misalnya si Momotaro ini bukanlah kita udah nggak seperti si Momotaro ya. Seakan-akan gue menjadikan contoh Momotaro adalah orang yang buruk, tapi enggak sebenarnya. Ini pendapat yang berbeda aja. Menurut gue bisa kita jujur terhadap beberapa hal, tapi lihat situasi dan kondisi. Tapi kalau seandainya orang lain yang seperti Momotaro, kita ketemu sama orang yang jujur banget, perkataannya nyakitin, tapi kita harus lihat kalau yang dia katain jujur, mungkin aja kita harus dengerin apa yang dikatakan gitu. Karena orang yang jujur seperti si Momotaro memang harus ketemu sama orang yang pengertian seperti si Kijino yang tadi si typingnya itu menurut gue kombinasi yang cocok gitu. Karena kalau semua taruh ketemu sama orang yang keras kepala, yang cuman mau kayak ngedengerin advice yang datang dari cara yang baik-baik misalnya gitu. Kadang-kadang kita tidak bisa pungkiri, kadang-kadang kan ada komen di kolom YouTube juga yang mungkin dia niatnya jujur, pengen ngasih tahu yang benar, tapi penyampaiannya yang menyakitkan gitu. Tapi ya terima kasih juga untuk kalian-kalian yang walaupun jujur tapi masih difilter ya untuk menyampaikannya dengan cara yang baik gitu kepada gue di kolom komentar. Jadi ya mungkin itu saja untuk episode kali ini, karena gue udah gak tahu mau ngomong apa, gue sebenarnya ngantuk pengen tidur. Maaf kalau reactionnya hari ini kurang fokus sebenarnya, mungkin ada beberapa detail yang gue lewatkan, nanti mungkin gue nonton lagi episode ini tanpa bikin video kayak gini ya. Hari ini soalnya gue ngantuk pengen tidur. Jadi terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa untuk like video ini. Kalau kalian suka, komen di kolom komentar di bawah pendapat kalian tentang episode kali ini, atau mungkin kalian mau menambahkan detail-detail yang gue lewatkan ya silakan. Dan kalau kalian punya pendapat yang berbeda dengan gue ya komen saja di kolom komentar di bawah, karena tidak menutup kemungkinan bahwa pendapat kalian memang mungkin lebih benar. Dan share juga ke teman-teman kalian penyuka tokusatsu terutama Super Sentai, dan juga subscribe channel ini, follow juga Instagram gue di amar_salim. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye.